Baik, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan kekontinuan, khususnya di bagian monoton, fungsi monoton. Sebelumnya telah kita bahas mengenai akibat 562, yakni kaitan antara kemonotonan fungsi pada suatu interval. Di sini diperoleh kalau C-nya bukan titik ujung dari interval, maka ada pernyataan yang ekivalen, yaitu 3 pernyataan. Pernyataan pertama, ini F kontinu di C ekivalen dengan limit X menuju C negatif F sama dengan FC sama dengan limit X menuju C positif F. Limit yang seperti ini maksudnya limit kiri dan limit kanan ini. Kemudian itu juga sama dengan ini supremum Fx untuk S-nya kurang dari C. Kemudian yang kedua ini sama dengan infimum Fs untuk S lebih dari C, dan itu sama dengan Fc. Itu intinya di sini akibat 562. Selanjutnya kita akan lihat bahasan mengenai di sini ada istilah jam atau lompatan nilai fungsinya. Kita coba lihat dulu. Diberikan suatu interval I, kemudian diberikan juga fungsi f dari I ke R, yaitu fungsinya naik, fungsi naik. Jika A adalah titik ujung dari interval I, jadi titik ujungnya interval I, kemudian di sini kita ditugaskan atau bisa kalian coba nanti tunjukkan bahwa F kontinu di A jika dan hanya jika ini seperti ini. FA nya sama dengan infimum Fx X elemen I di mana A kurang dari X. Gambarannya sebenarnya bisa sederhana kalau kita lihat seperti ini. Katakanlah di sini A. Ini titik ujungnya, berarti seperti ini. Tentu kan kalau dia monoton naik kan gambarnya paling tidak ya kurang lebih naik seperti inilah gambarnya. Kemudian dikatakan di sini dia kontinu di A jika nilai FA-nya, berarti kan FA di sini. FA-nya ini sama dengan infimum dari nilai-nilai fungsinya ini. Saya kira cukup jelas ini infimumnya. Kapan terjadi tidak kontinu? Ketika FA-nya ini tidak sama dengan infimum. Contohnya, misalnya di sini bolong sini. Di atasnya sini FA-nya misalnya. Tentu kan jelas dari gambar saja itu tidak kontinu karena domainnya kan interval. Seperti yang selalu saya katakan bahwa kalau domain interval kontinu itu sesuai dengan artinya bersambung. Jadi kalau kurvanya tidak bersambung ya tidak kontinu, khusus untuk kasus domain interval seperti itu. Selanjutnya kita coba akan lihat selain untuk yang infimum begini juga berlaku kalau monoton turun monoton ini. Yang FA sama dengan yang ini, FA sama dengan limit X menuju A positif F. Itu sama. Kemudian selanjutnya kita coba perhatikan gambar ini. Di sini kita diberikan definisi baru, istilahnya itu JF, jump of F ini. Jadi kayak lompatannya. Definisinya itu JF ini, misalnya ada titik C di sini, JFC-nya itu yang ini. Jarak lompatannya. Jadi ini, jaraknya ini namanya JFC. Kita coba langsung lihat detailnya. Jika F dari I ke R itu naik pada I, kemudian C bukan titik akhir dari I, artinya C itu elemen I tapi bukan ujung-ujungnya, maka didefinisikan jump of F di C atau ditulis JFC sama dengan limit F X menuju C positif. Artinya ini C-nya didekati dari kanan, dikurangi yang ini, dikurangi dengan limit C didekati dari kiri. Tentu dari gambar itu jawabannya limit itu yang ini. Ini limit yang X menuju C positif, sedangkan yang di sini limit X menuju C negatif. Seperti itu. Kemudian berdasarkan teorema 56.1, kita bisa tulis ini JFC yang ini. Jadi 561 itu coba kita lihat 561.
Jadi 561 itu kaitannya dengan hubungan limit kiri limit kanan dengan supremum infimum ya. Jadi menggunakan konsep itu kita bawa ke yang jam tadi, konsep jam atau lompatan. Kita kembali ke konsep jam tadi, lompatan. Tadi sampai mana? Sampai sini. Baik. Dengan menggunakan konsep yang ada di teorema 561, maka diperoleh limit kanan kan rumusannya ini, limit kiri kan rumusannya ini. Ini untuk khusus fungsi yang naik monotonnya itu monoton naik. Kalau turun ya dibalik saja, sini nanti terbalik, disesuaikan saja lah. Kalau turun kan nanti jamnya mungkin begini modelnya ya, fungsinya turun berarti gini, ini jamnya. Tentu kalau seperti ini, di sini nanti adalah limit X menuju C negatif. Yang di sini justru limit X menuju C positif. Tentu di sini adalah supremum. Yang ini supremum, yang C positif itu supremum jadinya. Sedangkan yang C negatif itu infimum. Karena memang menyesuaikan dengan fungsinya, dia monoton naik atau monoton turun. Saya kira begitu. Kemudian jika titik A itu adalah titik ujungnya I, itu ujungnya interval I, berarti kan dia tertutup di situ. Jadi maksudnya begini, A-nya di sini, koma, ini terserah nanti apa di sini. Ini A-nya. Kita definisikan jam of F-nya di A, definisi JFA-nya itu seperti ini. Jadi limit X menuju up dari kanan, F dikurangi dengan FA. Sedangkan untuk B ya dibalik saja berarti. Jadinya FB dikurangi limit X B negatif dari kiri dari F. Fungsi F seperti itu. Saya kira cukup jelas ini definisinya. Jam of F di C atau lompatan fungsi F di titik C seperti itu. Kita coba lihat teorema yang terkait. Teorema yang pertama di sini ada teorema 563. Teorema 563 diberikan I subset dari R, di mana I ini interval, dan misalkan F dari I ke real fungsi yang naik pada I. Jika C elemen I, maka F continue di C jika dan hanya jika lompatannya 0. Karena di sini dikatakan C elemen I, berarti tidak ada keterangan C-nya, berarti C-nya boleh titik ujung, boleh bukan titik ujung interval I. Tentu nanti di penyelesaiannya kita tinjau satu-satu. Kita coba lihat buktinya, maksud saya, coba kita lihat buktinya. Jika F itu bukan titik akhir atau titik ujung dari interval, maka kita bisa menggunakan akibat sebelumnya, akibat 562, langsung ketemu. Mengapa demikian? Bisa kita langsung lihat. 562 ini di sini kan mirip, C bukan titik ujung, maka F continue di C jika dan hanya jika katanya ini selisihnya limit ini dengan ini pastikan 0 karena sama-sama nilainya sama dengan FC, berarti kan selisihnya 0, berarti di sini jelas JF C-nya di sini pasti 0, berarti kan sudah terbukti tadi itu teoremanya. Karena dia bentuknya ekivalensi berarti sama. Kalau ini 0, maka F juga continue. Seperti itu. Kita coba lihat kembali teoremanya. Selanjutnya, karena yang jika C titik akhir bukan titik akhir atau titik ujung interval sudah aman, menggunakan saja ini akibat 562, maka kita tinjau kasus yang lain, yaitu ketika C adalah titik akhir dari I. Kita akan buktikan bahwa kalau C titik akhir dari I, maka F continue di C jika dan hanya jika FC-nya sama dengan limit F X C positif. Ya. Karena kalau nilainya sama dengan ini berarti kan jamnya ini 0 di sini. Menurut definisi JFC-nya ini nanti 0 kalau seperti ini. Sesuai dengan teorema kan ini yang membuktikan JFC-nya sama dengan 0 jika dan hanya jika F continue di C. Kemudian hal ini sesuai juga dengan
apa yang ada di kekontinuan. Di kekontinuan, kalau misalnya dia titik akhir, kan memang seperti ini modelnya. Cukup kita tunjukkan yang ini, maksud saya yang seperti ini. Untuk di domain interval, syarat kekontinuan kan begini. F continue di C jika dan hanya jika limit X menuju C dari F sama dengan FC-nya. Nah, di sini kan kalau kita lihat, kalau dia titik ujung, kemudian misalnya dia continue, maka menurut definisi ini kan harusnya seperti ini. Tapi karena dia titik ujung, maka cuma limit ini. Kalau dia titik ujung di kiri, atau yang misalnya C-nya ini yang seperti ini, C-nya di sini di kiri, maka tentu limit X C positif saja yang ada yang sama dengan FC. Makanya selesai. Ini didapatkan yang ini menurut konsep yang ini. Kemudian selisihnya nanti ini atau jump of C-nya kan pasti 0, berarti terbukti. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya ini dan C titik ujung, pasti ini continue. Makanya sudah terbukti juga seperti itu. Nah, sekarang kita telah membuktikan atau selesai membuktikan 563. Tinggal diperhatikan detailnya. Saya kira cukup jelas. Kemudian kita coba lanjut ke teorema selanjutnya, yaitu teorema 564. Saya hapus dulu ini. Teorema 564 di sini mengatakan, jika misalnya kita diberikan I interval pada R, kemudian F-nya fungsi pada I, monoton pada I. Nah, jadi F-nya ini fungsi monoton dari I ke R, dan dia juga monotonnya pada I itu. Maka himpunan D yang termuat di I, di mana F tidak kontinu di situ, itu pasti countable set. Apa maksudnya di sini? Intinya, kalau kita punya fungsi monoton pada suatu interval, maka banyaknya titik-titik yang tidak kontinu di interval tersebut itu pasti sebanyak countable. Seperti itu. Jadi kalau kita nanti definisikan D adalah tempat-tempatnya tidak kontinu, maka dia countable, seperti itu. Sekarang coba kita perhatikan buktinya. Kita misalkan mengerjakan untuk fungsi yang monoton naik. Monoton kan ada turun, bisa naik bisa turun. Untuk turun nanti silahkan dicoba sendiri. Untuk F yang monoton naik, berdasarkan teorema 563, di sini kan 563 mengatakan F kontinu di C jika dan hanya jika JFC-nya sama dengan 0. Berarti sama saja maknanya jika kita katakan F tidak kontinu di C jika dan hanya jika JFC-nya tidak 0. Makanya D yang ada di teorema bisa diwakilkan dengan menulis seperti ini. Berdasarkan teorema 563, D sama dengan X elemen I, di mana jump of F-nya di X itu tidak 0. Sekarang kita mengerjakan untuk interval yang terbuka seperti ini. Untuk interval yang bentuk lainnya silahkan dicoba sendiri. Mungkin caranya relatif sama lah. Jadi kita kerjakan untuk yang tertutup terbatas seperti ini, A, B. Pertama, untuk F yang naik, ketika JFC-nya ini lebih besar sama dengan 0 untuk C elemen, akibatnya, karena dia kan monoton naik. Kalau monoton naik kan berarti gambarnya kurang lebih itu ada di bawahnya kayaknya gambarnya. Seperti ini. Bisa kita lihat ini gambarnya, selalu naiknya kan ke atas seperti ini, berarti selisih di sini, jamnya di sini dengan di sini pasti hasilnya positif. Atau 0 kalau memang tidak ada selisihnya. Misalnya di sini kan jamnya di sini kan 0. Makanya di sini dikatakan JFC-nya selalu lebih dari sama dengan 0 untuk C elemen I. Demikian halnya nanti kalau mengerjakan yang monoton turun, pasti JFC-nya selalu kurang dari atau sama dengan 0. Seperti itu. Jadi relatif sama saja sebenarnya. Kemudian lebih lanjut, kalau misalnya kita pecah-pecah intervalnya AB menjadi N bagian atau mengambil N titik di situ mulai dari X1 sampai Xn, nanti akan mudah kita lihat memperoleh hasil ini. Mengapa? Saya kira cukup jelas. FB itu kan nilainya di sini, bisa kita lihat di gambar. Kemudian FA di sini. Maka kalau kita lihat FA ada di sini, berarti kan FA nilainya pasti lebih kecil sama dengan FA ditambah sesuatu. Mengapa? Yang di sini kan nilainya tiap-tiap yang ada di sini nilainya positif atau 0.
maka pasti FA ini lebih kecil dari FA ditambah dengan suatu bilangan atau beberapa bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian mengapa dia lebih kecil dari B atau sama dengan B? Nah, tinggal kita lihat. Ini mulai dari FA kita tambahkan ke atas sini. Selisih-selisihnya kita tambahkan. Nah, tidak mungkin akan melebihi nilai FB. Karena FB yang ada di puncaknya, di atasnya. Makanya berlaku yang ini. Seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita tinggal kita buat bentuknya supaya FA dan FB-nya berada di ruas yang sama. Berarti seperti ini. Atau JFX1 tambah seterusnya sampai JFXN itu kurang dari atau sama dengan FB kurang FA. Seperti itu. Caranya cukup ambil yang ini saja, yang mana itu? Yang ini. Berarti kan yang ini dikurangi semua dengan FA. Berarti di sini nanti muncul kurang FA. Akhirnya dapat model yang ini. Nah, dan ini bisa kita lihat dari gambar ini. Bisa perhatikan. Nah, kemudian apa akibat dari yang kita peroleh dari hasil tersebut? Nah, sekarang kita bisa memperhatikan bahwa kalau misalnya di sini kita katakan sini paling banyak terdapat K titik di A, B, interval A, B, di mana JFX-nya jadi terdapat paling banyak K titik X, sehingga JFX-nya ini lebih besar sama dengan FB kurang FA per K. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya 1 titik X, maka pasti paling banyak cuma 1 titik X, sehingga jump of Fx-nya itu sama dengan FB kurang FA. Itu paling banyak 1. Bagaimana kejadiannya itu bisa? Kejadiannya bisa kalau kita mengambil seperti ini. Jamnya itu misalnya di ujung, jadi seperti ini. Di sini. Ini nanti ini yang X-nya di sini. Kalau kita ambil X yang sebelah sini itu cuma pasti ini selisihnya FB dengan FA, sedangkan jump of Fx-nya ini. Yang ini kan, atau lebih amannya sih ini tidak terlalu kelihatan ya. Mungkin fungsinya kalau mau aman seperti ini ya, horizontal. Ini di sini hilang. Nanti jamnya kan ini FA. Sebentar, ini F apa di sini dipakai Fx-nya. Oh, ini FB-nya ya. Di sini dibawa FA-nya. Di sini nanti nilai FA-nya dari sini. Berarti kan selisihnya ini adalah FB kurang FA, sehingga kalau ini bolong di sini, X-nya di sini, nanti dapat JFX-nya itu sama dengan FB kurang FA. Jamnya ini kan jaraknya ini ke sini kan sama dengan FB kurang FA. Mengapa? Karena ini horizontal, ini mendatar garisnya, kurvanya. Ini seperti ini contohnya yang kejadiannya nanti persis ini. Sedangkan kalau kita teruskan 2, terdapat paling banyak 2. Kalau paling dikatakan paling banyak 1, berarti boleh jadi tidak ada. Seperti itu maksudnya. Sekarang katanya terdapat paling banyak 2 JFX yang mengakibatkan JFX-nya sama dengan atau lebih besar sama dengan FB kurang FA per 2 ini. Bagaimana logikanya itu? Itu kemungkinan besar seperti ini. Kalau dia pas di tengah ini, mungkin saya hapus dulu ya supaya lebih ini. Saya hapus dulu. Jadi kalau pas di tengah, jamnya itu di tengah, itu mungkin dapat paling banyak 2. Mungkin seperti ini ya, kurang lebih. Misalnya ini gini, bolong sini nilainya, dengan di sini ukurannya misalnya D, di sini juga harus D ukurannya sini. Nanti kan selisihnya ini dengan ini 2. Ini kan nanti sini FA-nya di sini. Ini FB atau FA di atas ini, FB mungkin. Di sini FA-nya. Nanti ini kita bisa lihat
dikatakan paling banyak 2 kan. Nah ini 2 ini paling ekstrimnya seperti ini, dia bentuknya nanti fungsi tanggal lah kalau bisa dikatakan kalau mau pakai sama dengannya. Mengapa dikatakan paling banyaknya seperti itu? Karena boleh jadi tidak sebanyak itu yang lebih besar dari ini. Sehingga 3 juga seperti itu. Apa akibatnya? Maka kita bisa simpulkan dari hal tersebut, berarti paling banyak sebanyak countable titik X sehingga JFX nya lebih dari 0. Kan tinggal dibuat himpunannya seperti ini. Ini X dimana JFX nya lebih dari 0. Ini bisa ditulis dalam bentuk lain seperti ini, gabungan N elemen asli, ini X dimana JFX nya itu lebih besar sama dengan FA kurang FB kurang FA per N. Menurut sifat countable set, gabungan sebanyak countable himpunan yang countable hasilnya tetap countable. Nah ini kan masing-masingnya ini kan sudah dijelaskan tadi di sini. Per 3 seperti itu, per 4 seperti itu, per N pokoknya secara umum seperti itu. Berarti countable. Kita telah selesai membuktikan teorema yang dimaksud seperti itu.